Terima ya Bu? Atau ibu mau suaminya kayak perempuan gitu yang Assalamualaikum. Mau gitu? Bunda, ayah kangen banget. Mau gitu suaminya? Pilih mana? Yang cool 10 menit atau kayak saya tadi? Ini aja ya? Ridho? Masya Allah. Pak dibelain Pak. Ibu senang gak dijemput suami? Senang, tapi pas sampai mobil muka mereka begini. Saya pernah dijemput mukanya begini, gak punya ilmu. Apa saya bilang, tahu gini naik taksi. Ya gitu. Kata suami saya, loh bukannya kamu senang dijemput? Terus saya ngomel lagi, kayaknya kamu yang gak senang jemput aku. Lihat tuh mukanya kayaknya. Terus perempuan kalau marah sama suami gak mau lihat suaminya Pak. Akhirnya suami saya pulang. Pekan depannya baru dia bilang, kemarin itu waktu saya mau jemput kamu, saya mau ajak kamu makan di restoran. Cuman gak jadi. Kenapa? Karena kamu sudah Alhamdulillah. Masya Allah, jadi bagaimana kita membimbing dengan kolbu sudah ngerti ya sayang ya. Coba ya maafkan dulu sakit hati yang ada di sini. Termasuk sakit hati pada anak-anak. Ibu entah kenapa marah sama anak, menganggap anak, pokoknya itu istighfar dulu ya. Maafkan dulu. Kenapa? Karena kolbu kita itu bercahaya. Ya Allah ya Bu. Nih lihat nih, saya kasih lihat ya. Tubuh manusia itu ada nurnya. Tubuh manusia ada vibrasi gelombang elektromagnetik. Dan yang paling kuat pancaran nur itu dari kolbu. Makanya kata Aagi, jagalah kolbu, jangan kau kotori. Jagalah kolbu, cahaya ilahi. Karena memang kolbu kita bercahaya. Kebayang gak ibu kalau kolbu ibu, ya, suara Tuhannya tidak pernah dinyalakan, malah ibu menyimpan hal-hal yang sakit hatinya lebih banyak. Maka cahaya yang keluar dari kolbu ibu, cahaya negatif. Rugi kan? Nah, sinyal inilah yang akan membroadcast, mengirim pesan, doa, niat, dan prasangka. Dan sinyal ibu ke anak itu sama, satu provider. Makanya doa ibu ke anak mujarab, mustajab. Doa anak ibu juga mujarab dan mustajab. Bagaimana suami istri? Suami istri lama-lama sinyalnya selaras. Kenapa bisa selaras? Maaf, karena ada ijab kabul pertama. Untuk mengikat sinyal. Kedua, makan hampir sama, minum hampir sama. Dan ketiga, ada ibadah paling tinggi dalam rumah tangga yaitu hubungan intim suami istri. Itu yang membuat selaras antara sinyal suami dan istri. Untuk apa sinyal suami istri yang harus selaras? Untuk tarik rejeki Bu. Rejeki ada ditebarkan oleh Allah di alam semesta ini. Untuk tariknya itu pakai sinyal. Makanya kita berdoa. Ya paham ya Bu ya? Karena pada saat kita doa, sinyal kita membroadcast doa kita ke alam semesta. Niat kita juga. Tapi hati-hati prasangka. Karena prasangka ini ya masih 50-50. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Karena semua ini akan ditarik lagi Bu. Makanya kenapa kita disuruh berdoa? Karena apa yang ibu ucapkan dalam doa itu akan ditarik datang. Walaupun ada 3 prinsip. 1, sama persis dengan apa yang ibu minta, kata-kata ibu. 2, diganti jadi lebih baik. 3, ditunda dulu sampai waktu yang tepat. Maka ibu gak boleh berputus asa dalam doa. Prasangka, Allah sampaikan di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena terlanjur Allah bikin sunnatullahnya manusia punya sinyal. Dan di alam semesta saling tarik menarik. Maka ibu kalau punya prasangka buruk terhadap siapapun, terutama terhadap pasangan hidup, terhadap anak, terhadap mertua, orang tua, adik, segera rubah. Caranya istighfar. Ya, paham Bu? Besok mau ujian, anak ibu laki-laki, masih kelas 3 SD, malah main bola. Terus ibu sudah bilang dalam kalbu ibu dan akal ibu, apa ibu bilang? Pasti besok gak bisa nih, pasti besok gak bisa. Harusnya dia belajar malah main bola, pasti gak bisa. Nah belum apa-apa ibu udah bilang
Itu namanya prasangka buruk. Hati-hati, akan terjadi, Bu. Buat laki-laki mah, ya bermain itu belajar, Bu. Jadi buat anak laki-laki bermain bola itu, kalau ibu kasih main bola dan pada tempatnya, kemudian tidak ibu maki, tidak ibu prasangka buruk, malah nanti ujiannya nilainya bagus. Karena buat laki-laki bermain adalah belajar. Saya sudah bilang sama anak laki-laki, nak kalau besok ada ujian gak apa-apa main bola. Habis main bola, sebelum mandi langsung buka buku ya. Langsung buka buku. Kenapa? Karena dopamin sedang meningkat. Hormon bahagia sedang meningkat sehingga kalau dia baca 1 kali aja masuk, Bu. Jangan lagi, nah mandi dulu, makan dulu, tidur dulu, selesai. Baru belajar. Enggak, habis main, belum mandi, langsung buka buku. Saya begitu sama anak laki, Bu. Ya. Bu, aku boleh nggak? Aku main basket dulu sebentar. Udah belajar nak? Belum sih, Bu. Padahal besok mau ujian matematika. Oke, bawa buku matematikanya. Nanti habis main basket sambil lap-lap keringat, duduk di pinggiran ya arena, langsung buka. Masuk tuh, Bu. Paham ya, Bu ya? Oke? Agak enak perasaannya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ibu tambah mesra dengan suami, tambah bijaksana dengan anak, ya, dan kuatkan doa ibu ya, Bu ya. Iya, baik Pak Kiai, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas salah kata, salah contoh dan sebagainya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tidak ada tanya jawab karena sudah mau zuhur ya. Karena ibu-ibu kalau disuruh tanya tidak bertanya malah curhat. Jadi 1 orang 1 jam sendiri. Saya kembalikan ke MC kita, tafadhali. Ya. Udah azan ya? Belum. Hah? Cek. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara mendidik anak dengan hati, membimbing dengan iman. Ternyata banyak ya yang belum kita tahu ya. Duh, ini pelajaran yang luar biasa sih buat saya, Ibu. Kebetulan belum menikah. Buat ilmu ini, Bu. Ibu-ibu jangan kemana-mana dulu karena kita akan ada pembagian hadiah door prize ya, dan juga ada beberapa pengumuman terkait dengan sesi perfotoan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berkenan kami infokan bahwasannya tim dari Ustazah Aisyah Dahlan menyediakan merchandise dan buku karya dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk dapat dibeli. Nah, ibu-ibu yang mau membeli nanti tetap di ruangan ini ya, karena nanti akan bergantian dengan tamu undangan yang VIP. Nanti ibu juga dapat berfoto dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Informasi selanjutnya kami infokan bahwasannya di luar sudah ada stand dari SPMB Darul Fikri buat ibunda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya. Monggo langsung mengunjungi stand yang ada di depan untuk mengetahui alur pendaftarannya. Acara selanjutnya yakni penyerahan cindera mata. Berkenan Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk kembali ke atas panggung. Akan ada penyerahan cindera mata oleh Ibu Haja Windy Astuti Handayani M.